Halo Sobat Biologi, setelah mempelajari keanekaragaman hayati dan jenisnya, serta keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, sekarang mari kita pelajari manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang sangat tinggi? Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversity loh. Keanekaragaman hayati memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai sumber pangan, obat-obatan, kosmetik, sebagai sumber sandang, papan, prasmanupa, aspek budaya, ilmu pengetahuan, penyeimbang lingkungan, dan sebagai sumber keindahan. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Keanekaragaman hayati, baik itu tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, contohnya adalah padi sebagai sumber makanan pokok. Makanan pokok sebagian besar orang Indonesia adalah nasi yang diperoleh oleh tanaman padi atau Warija sativa. Selain itu, ada juga masyarakat yang makanan pokoknya berupa jagung, singkong, dan sagu. Lalu ada juga sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian, rempah, dan aneka daging dan ikan yang dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangannya. Selanjutnya ada sebagai bahan obat-obatan. Selain sebagai sumber pangan, keanekaragaman hayati juga dapat bermanfaat sebagai bahan obat-obatan herbal. Tumbuhan dan hewan yang dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan diantaranya ada buah merah yang dapat digunakan sebagai obat kanker, kolesterol, dan diabetes. Ada mengkudu atau Morinda citrifolia yang dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Lalu ada madu yang berasal dari lebah yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Lalu ada ular yang bagian daging dan lemaknya dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit seperti gatal-gatal. Selain digunakan sebagai bahan pembuat obat-obatan, keanekaragaman hayati juga cukup banyak dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kosmetik. Sudah banyak jenis tanaman yang digunakan sebagai bahan kosmetik dengan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya adalah yang pertama, tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan penghitam rambut, seperti tumbuhan berikut ini. Ada pandan, urang-aring, lidah buaya atau aloe vera, dan minyak kelapa. Lalu sebagai bahan wangian atau parfum. Contohnya adalah mawar, ada kenanga, ada melati, dan juga kemuning. Ada juga tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan penghalus kulit, seperti pembuatan lulur arami dari beras dan bengkuang, dan juga alpukat yang dapat dibuat menjadi masker wajah alami. Lalu ada sebagai sumber sandang. Keanekaragaman hayati juga bermanfaat sebagai sumber sandang atau bahan pembuat pakaian. Contohnya adalah tumbuhan seperti kapas, jute, batang pisang, dapat diolah menjadi benang yang nantinya menjadi bahan utama pembuat berbagai jenis pakaian. Beberapa suku di Indonesia juga memanfaatkan keanekaragaman tumbuhan sebagai bahan pembuat pakaian adat. Contohnya adalah suku Dani di Papua. Mereka memanfaatkan tanaman labu air atau Lagenaria syria untuk membuat koteka pria dan tumbuhan seperti kem yang digunakan untuk membuat pakaian adat untuk wanita. Tak hanya tumbuhan, beberapa hewan juga dapat bermanfaat sebagai sumber sandang. Tahukah kamu, ulat ini? Ya, ini adalah ulat sutra. Ulat ini memakan daun dan produksi air liur yang diolah manusia menjadi benang sutra. Benang sutra memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena memiliki kualitas benang yang khas dan bagus. Benang ini dapat menghasilkan pakaian-pakaian berbahan sutra yang memiliki kualitas bagus dan bernilai jual yang tinggi. Lalu ada domba yang dimanfaatkan bulunya menjadi benang wol. Ada juga sapi dan kambing yang dapat dimanfaatkan kulitnya sebagai bahan pembuat
tas, sepatu kulit, dan juga jaket kulit. Lalu ada sebagai sumber bahan papan. Keanekaragaman hayati sebagai sumber papan dapat dimanfaatkan adalah sebagai bahan pembuat rumah seperti jati, ulin, bambu, dan kelapa. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat rumah adat seperti daun lontar dan juga gebang yang digunakan untuk atap rumah dan dinding di Pulau Timor dan Alor, serta seperti palem dan nipah yang digunakan untuk membuat rumah di Sumatera dan juga di Kalimantan. Selanjutnya adalah sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah adalah bagian tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Setiap organisme yang masih bersifat liar atau sudah dibudidayakan oleh manusia mengandung plasma nutfah. Plasma nutfah akan mempertahankan mutu sifat organisme dari generasi ke generasi. Contohnya adalah padi rojo lele yang mewariskan sifat pulen dan rasa enak. Lalu adalah sebagai sumber aspek budaya. Beberapa ritual keagamaan dan kepercayaan, upacara adat dan pesta tradisional di Indonesia menggunakan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa di antaranya adalah budaya nyekar atau ziarah kubur pada masyarakat Jawa menggunakan bunga mawar, kenanga, melati, dan kantil. Lalu upacara ngaben di Bali menggunakan bermacam-macam tumbuhan untuk wewangian seperti kenanga, melati, cempaka, pandan, sirih, dan juga cendana. Lalu ada umat Islam yang menggunakan hewan sapi, kambing, domba, dan kerbau untuk melaksanakan hari raya kurban, serta umat Nasrani yang menggunakan pohon cemara untuk perayaan Natal. Lalu ada sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber ilmu pengetahuan. Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, kehidupan manusia akan lebih sejahtera. Keanekaragaman hayati pada tumbuhan yang bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan contohnya adalah pengembangan cara mencangkok untuk perkembangbiakan vegetatif. Lalu ada penghilangan untuk mendapatkan keturunan yang unggul, serta pengembangan kultur jaringan untuk mendapatkan keturunan yang baru dalam jumlah besar dan cepat. Pada hewan contohnya pengembangan budidaya ikan dan inseminasi buatan untuk mendapatkan hewan-hewan ternak yang unggul. Lalu keanekaragaman hayati sebagai penyeimbang lingkungan. Keanekaragaman hayati merupakan penyeimbang ekosistem yang sangat penting. Jika terjadi penghilangan sebagian dari keanekaragaman hayati tersebut, ekosistem menjadi tidak seimbang. Contohnya adalah keanekaragaman hutan hujan tropis yang merupakan penyedia oksigen sekaligus mengurangi karbon dioksida. Lalu yang terakhir adalah sebagai sumber keindahan. Keanekaragaman hayati juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber keindahan. Contohnya adalah sebagai tanaman hias seperti bunga mawar, anggrek, dan juga aneka bonsai. Pada hewan contohnya seperti lovebird, kenari, atau beo yang dapat dinikmati keindahan bulunya dan juga suaranya. Lalu nilai keanekaragaman hayati. Ada beberapa nilai keanekaragaman hayati bagi manusia. Di antaranya ada nilai pendidikan, nilai estetik dan budaya, ekologis, religius, nilai rekreasi, nilai ekonomi, nilai konsumtif, dan nilai komersial. Yang pertama ada sebagai nilai pendidikan. Keanekaragaman hayati masih terus diteliti dan dikembangkan oleh para ahli untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya pemulihan tanaman dan hewan, pelestarian alam, serta pencarian sumber pangan dan energi alternatif. Kedua ada nilai estetika dan budaya. Keanekaragaman hayati memiliki nilai estetik atau keindahan dan nilai budaya. Contohnya, keanekaragaman hayati dapat menciptakan keindahan pemandangan alam serta aneka satwa dan yang lucu dan indah dapat menarik perhatian untuk dijadikan hewan peliharaan. Bagi suku tertentu, keanekaragaman hayati dapat memberikan kebanggaan karena keindahan dan kekhasannya. Misalnya ukiran kayu dari Jepara ini guys. Lalu sebagai nilai ekologis,
Keberadaan keanekaragaman hayati pada suatu daerah sangat berperan untuk menjaga proses dan ekosistem sebagai daurjat dan aliran energi. Di samping itu, keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman tumbuhan, mempunyai peran besar dalam menjaga tanah dari erosi dan terjaganya proses fotosintesis. Nilai religius. Keanekaragaman hayati memiliki fungsi untuk mengingatkan kita akan keberadaan dan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam raya ini dengan keindahan yang tidak tara. Nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati dapat menghasilkan aneka produk yang dapat diperjualbelikan, misalnya aneka bahan kebutuhan pangan yang diperdagangkan. Nilai rekreasi. Keindahan sumber daya alam hayati dapat memberikan nilai untuk menjernihkan pikiran dan melahirkan gagasan atau ide. Misalnya, dengan mengunjungi pantai, melihat keindahan alam di bawah laut, atau mengunjungi taman bunga. Nilai konsumtif. Manfaat langsung yang dapat diperoleh dari keanekaragaman hayati disebut nilai konsumtif. Contohnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Nilai komersial. Keanekaragaman hayati mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Contohnya adalah penembakan kayu untuk dijual ke luar negeri akan menambah devisa negara. Sekian penjelasan mengenai nilai dan manfaat keanekaragaman hayati. Setiap spesies memiliki nilai uniknya sendiri dan memiliki hak untuk hidup dan berkembang biak. Kehilangan keanekaragaman hayati dapat mengakibatkan dampak negatif pada ekosistem dan manusia, termasuk kerugian ekonomi, kesehatan, stabilitas lingkungan. Nah, penting untuk diingat bahwa mempertahankan keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Melindungi habitat alami, mengelola sumber daya hayati dengan bijak, dan mendukung praktik keberlanjutan adalah langkah-langkah penting dalam menjaga manfaat dan nilai keanekaragaman hayati bagi generasi saat ini dan yang akan datang.